Selamat datang di channel kami. Di seluruh dunia terdapat kisah-kisah yang luar biasa, kisah-kisah yang pada suatu waktu diyakini benar, namun kini hanya sebatas mitos dan legenda kuno. Pada video kali ini, kita akan membahas apakah mitos dan legenda tersebut merupakan sesuatu yang ada dalam pikiran nenek moyang kita, atau memang berdasarkan kejadian nyata. Memang benar, bahwa sebagian besar mitos dan legenda kuno tersebut bagi dunia ilmiah tampak sebagai produk fiktif dari imajinasi hidup, yang tujuannya murni untuk menjelaskan fenomena di luar pemahaman mereka. Namun bukanlah sesuatu yang tepat, jika kita langsung menuduh nenek moyang kita tidak beradab dan tidak tahu apa-apa, lalu memuji dan mengagumi monumen, bangunan, seni, patung, dan masyarakat mereka di kemudian hari. Ini hanya membuktikan bahwa masyarakat modern kita mempunyai dua sikap yang bertentangan terhadap masa lalu kita. Di bagian ini kita akan menjelajahi beberapa mitos dan legenda paling menakjubkan dari seluruh dunia. Legenda yang mungkin menyimpan kebenaran yang dapat mengungkap rahasia asal-usul kuno kita. Di seluruh dunia, kita memiliki mitos dan legenda yang berbeda dari Dewa Gajah Ganesha, hingga Dewa Maya Jaguar, hingga berbagai jenis malaikat, goblin, dan sosok seperti peri yang memiliki nama berbeda, tetapi elemennya sama. Setiap budaya mempunyai sesuatu yang unik untuk ditawarkan, dan ada begitu banyak persamaan, bahkan persamaan yang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana budaya dengan sedikit kontak bisa memiliki kesamaan seperti itu. Adalah merupakan suatu pertanyaan yang wajar untuk direnungkan oleh manusia purba. Bagaimana dunia diciptakan? Bagaimana kita bisa ada? Mengapa kita hidup? Bagaimana semuanya dimulai dan terjadi? Mitos penciptaan yang melibatkan dunia yang diciptakan dari kegelapan pekat ditemukan secara universal di Mesir, agama Hindu, Tiongkok, dan lain-lain. Dalam Alkitab Ibrani, hal ini dimulai dari ketiadaan dan Tuhan bersabda, "Jadilah terang, dan inilah yang membangun alam semesta, bumi." Di Tiongkok kuno, mereka percaya bahwa Pangu, dewa berbulu dan bertanduk purba, menciptakan alam semesta, bumi, langit, dan lain-lain dalam kurun waktu 18.000 tahun. Penciptaan awal mempunyai figur mirip manusia, atau hewan, yang seringkali mampu berbicara dan bertransformasi serta membengkokkan hukum fisika dan realitas, seperti ular dan apel yang dapat berbicara dalam Alkitab di Taman Eden. Dalam mitologi aborigin Australia, mereka menyebutnya waktu mimpi, dan ular pelangi adalah sosok pencipta di sini. Dalam mitologi Ojibwe dari Amerika Utara, seekor landak meletakkan ranting-ranting tajam di punggungnya sehingga beruang tidak dapat memakannya dan di masa depan, semua keturunannya memiliki duri. Mitos penciptaan mewakili era di mana hukum fisika lebih fluid, dan waktu serta ruang dapat dilampaui dengan lebih mudah. Seringkali budaya memiliki mitos yang menyatakan sekelompok dewa yang lebih muda dan lebih inovatif mengalahkan kelompok dewa yang lebih tua, yang kemudian mewakili elemen purba seperti ruang waktu dan kekacauan. Orang Yunani kuno percaya bahwa para dewa menggulingkan para titan. Cronus adalah ayah dari generasi dewa berikutnya, termasuk Zeus yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Mitologi Hindu Weda memiliki Asura melawan Deva, dan dimenangkan para Asura. Mitologi Nordik juga memiliki Aesir melawan Vanir. Odin dan saudara-saudaranya kemudian mengalahkan Vanir untuk mengambil alih kemudi. Di antara para dewa Keltik, Tuatha De Danann mengalahkan Fomorian. Ini adalah tema yang berulang di seluruh dunia. Orang-orang zaman dahulu percaya bahwa hal yang sedang berlangsung akan menggantikan sesuatu yang lama, dan Anda harus maju agar Anda tidak digantikan oleh sesuatu yang lebih inovatif. Alkitab juga menceritakan perang di surga, dan dalam sudut pandang yang berbeda. Tuhan menang dan tidak digulingkan oleh setan dan malaikat. Tema yang umum adalah ketika para dewa menciptakan pria dan wanita pertama. Seringkali mereka mempunyai warisan dan semua manusia merupakan keturunan dari mereka. Kita mungkin bertanya-tanya mengapa para dewa tidak menciptakan banyak dewa sekaligus. Mengapa selalu merupakan pasangan kawin tunggal? Ada Adam dan Hawa dalam Alkitab Ibrani, serta Fusi dan Nuwa dalam mitos Tiongkok, Manu dan Satarupa dalam mitologi Hindu. Seringkali pasangan-pasangan pertama ini memiliki hubungan yang lebih langsung dengan dewa, dan dapat berkomunikasi dengan mereka dengan lebih mudah di era penciptaan yang sama, ketika hukum-hukum ilmu pengetahuan belum sama seperti di masa hidup kita. Seperti ular yang dapat berbicara di Taman Eden, dan sebuah apel memberi Adam pengetahuan yang luar biasa. Mitos banjir adalah tema legenda yang umum, di mana banjir besar dikirim oleh dewa atau para dewa dan menghancurkan dunia, seringkali sebagai tindakan hukuman atau pembersihan dunia. Tindakannya hampir seperti mereset atau reboot, yang hebat untuk menciptakan kembali dunia setelah serangkaian kegagalan manusia. Dalam mitologi kejadian di Alkitab Ibrani, Tuhan memutuskan untuk membanjiri bumi karena sifat berdosa umat manusia. Jadi kita punya Bahtera Nuh yang legendaris.
Nuh mengambil sepasang dari setiap hewan dan keturunannya adalah bagian dari pengaturan ulang yang besar ini. Generasi berikutnya yang berjalan di bumi adalah keturunannya. Mitos Hindu tentang Manu mirip dengan kisah Nuh, seperti juga epos Gilgamesh Babilonia, kisah banjir Mesopotamia, dan kisah Deucalion dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Mesir kuno, Dewa Matahari Ra mengirimkan banjir darah, dan dirayakan dalam festival anggur. Meskipun Nuh dan Deucalion bukanlah manusia pertama, mereka menjadi nenek moyang manusia yang selamat dari pembersihan dan muncul setelahnya, dengan kata lain, menjadi nenek moyang manusia yang paling baru. Suku aborigin Australia mempunyai banyak mitos, dan 300 generasi dengan setia menceritakan kisah-kisah yang hampir tidak berubah dan kini didukung oleh penelitian ilmiah. Kemampuan suku-suku yang berjauhan dan tidak memiliki kontak untuk dapat menceritakan kisah-kisah yang serasi sungguh luar biasa. Beberapa suku memiliki legenda tentang puncak gunung tempat mereka melarikan diri pada masa ini, dan bahkan dapat menemukan lokasi persis gunung tersebut setelah beberapa generasi, menunjukkan budaya tradisi lisan dengan akurasi tinggi. Fakta bahwa kita terus-menerus menemukan fosil ikan di daratan, hingga Wyoming dekat Gunung Everest memperkuat mitologi tersebut. Ada sesuatu tentang gunung tertinggi yang menjadi tempat maha suci. Ini adalah rumah bagi para dewa atau sesuatu yang ilahi. Hal ini mungkin berasal dari intrik manusia terhadap sesuatu yang begitu tinggi, dan dengan anggapan bahwa hal itu terletak lebih dekat ke surga daripada tempat kita tinggal. Gunung Olympus di Yunani adalah rumah bagi panteon mereka. Gunung Kailas dalam cerita Hindu adalah rumah Siwa. Gunung Fuji di Jepang memainkan peran serupa seperti halnya Uluru di Australia. Croagh Patrick di Irlandia adalah tempat umat Katolik berziarah ke St. Patrick, Santo Pelindung Irlandia, yang pada saat ini ia lebih dikenal karena namanya dikaitkan dengan festival minum di barat. Seperti di Kenya, Gunung Meru, Kilimanjaro, Kuitutu atau Pulau Mafanganu di Kenya, setiap suku di negara ini memiliki gunung sucinya masing-masing. Di Sri Lanka, puncak Adam atau dikenal sebagai Sri Pada oleh penduduk setempat, dianggap suci oleh 4 agama berbeda yang mungkin menjadikannya gunung paling suci dalam sejarah. Tetrasomatoglif menyerupai jejak kaki yang tercetak di batu tersebut kabarnya adalah Siwa, Buddha Santa Thomas, atau Adam untuk 4 agama bangsa ini: Hindu, Buddha, Kristen dan Islam. Tak heran jika kini banyak puncak yang dijadikan sebagai tempat ziarah. Jika menelusuri sejarah, sahabat akan menemukan banyak puncak yang menjadi bagian utama agama-agama dunia. Banyak mitologi global menampilkan naga. Mereka mewakili ciri-ciri gabungan semua predator puncak, kucing besar, ular, dan burung pemangsa. Ditambah lagi, naga jauh lebih besar dan mengeluarkan api, elemen lain yang ditakuti dan dihormati manusia secara bersamaan. Banyak budaya yang mempercayai makhluk ini dan variannya dari Eropa hingga Cina dan Xiuhcoatl dalam mitologi Aztec di Amerika. Bahkan di seberang lautan, suku Maori Selandia Baru memiliki naga mitis atau taniwa, tetapi mungkin lebih digambarkan sebagai Biprida hiu, tuatara, ular, dan burung pemangsa, karena tidak ada jenis hewan kucing besar yang berasal dari negara ini, dan Selandia Baru memiliki ular air, jadi itu akuatik dalam beberapa mitos. Jadi, jika lain kali sahabat bertanya-tanya tentang mitos dalam warisan, atau menonton film berlatar zaman kuno di mana unsur-unsur budaya berperan, sahabat harus memikirkan banyak hal tentang bagaimana berbagai legenda memiliki begitu banyak persamaan selama ribuan tahun sepanjang sejarah manusia. Dalam perjalanan ini, kita telah menyusuri jejak kepercayaan nenek moyang yang melebur dengan mitologi dunia. Mereka merajut kisah-kisah yang penuh makna, mewariskan kebijaksanaan dari generasi ke generasi. Meskipun zaman terus berubah, akar kepercayaan ini tetap menjadi panduan bagi kita. Melalui pemahaman mitologi dunia, kita dapat memelihara peninggalan mereka. Terima kasih telah menemani kami dalam menjelajahi kekayaan spiritual ini. Mari terus menghormati dan menghargai warisan mitologi nenek moyang kita. Terima kasih, sampai jumpa pada petualangan berikutnya.